Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di SMA Frater Don Bosco pada tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yustianus Suryo Nawantoro, panggilannya sering dipanggil Bapak Nawan. Saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10, 11, dan 12. Selamat bertemu kembali di SMA Frater Don Bosco. Kita masuk dalam tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yustianus Suryo Nawantoro, sering dipanggil Nawantoro atau Bapak Nawan. Saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau yang disingkat dengan PKWU. Saya sudah mengajar di SMA Frater Don Bosco dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Awalnya saya mengajar mata pelajaran TIK dari tahun 2006 sampai tahun 2018. Kemudian saya beralih ke mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk itu, di dalam pembelajaran nantinya ada banyak tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukan secara online atau dalam jaringan, karena mengingat masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Ada banyak korban yang mengalami sakit akibat virus tersebut. Maka dari itu, pelajaran kita nantinya lebih banyak dalam jaringan komputer. Diharapkan para siswa untuk menyiapkan internet di rumah, baik kuota ataupun wifi. Tapi kalau Bapak anjurkan untuk lebih baik menggunakan wifi. Sewa selama 1 bulan, dicari untuk wifi yang murah tetapi cukup untuk bisa saling berkomunikasi antara guru dan siswa. Dimanapun kalian berada, Bapak mendoakan selalu sehat, damai sejahtera, dan Tuhan memberkati. Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi dalam video presentasi yang kedua ini.
di mana kita akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Di dalam presentasi ini, kali ini Bapak mau menyampaikan materi tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran apa yang akan menjadi tujuan. Ya. Selanjutnya, kita diajak untuk memahami pengertian makanan awetan dan bagaimana menyusun tahapan rencana pengolahan makanan itu. Selanjutnya, contoh-contoh produk makanan olahan awetan akan kita bahas, akan kita lihat. Dan terakhir adalah kita diajak mengetahui faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pengolahan makanan awetan itu sendiri. Baiklah, kita simak presentasi kali ini. Tujuan pembelajaran. Kali ini di materi kedua kita bahas mengenai tujuan pembelajaran, yaitu mampu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sebenarnya juga ada hewaninya. Kemudian mampu melaksanakan tahapan perencanaan yang dibuat sendiri. Itulah tujuan pembelajaran kita. Berikut ini adalah perencanaan pengolahan makanan awetan. Yang pertama yaitu pengertian makanan awetan. Makanan awetan adalah makanan yang diawetkan agar makanan dapat bertahan lama sampai batas tertentu. Makanan yang diawetkan dengan bahan kimia tertentu harus melalui uji kesehatan dari Departemen Kesehatan Depkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Makanan awetan yaitu makanan yang diawetkan dengan bahan makanan alami, dilakukan dengan cara menggarami atau mengasinkan, memaniskan, mengasapi, mengeringkan, mengasamkan, meragi, melaburi atau merendam dengan minyak. Nah, itulah pengertian dari makanan awetan. Selanjutnya, yang kedua adalah menyusun tahapan rencana. Dalam tahapan rencana ini ada tiga tahapan, yaitu tahapan awal, lanjut, dan akhir. Di tahapan awal, mengamati makanan awetan yang digemari oleh konsumen. Kemudian di tahapan awal juga, dalam pengolahan awetan makanan itu kita harus mengidentifikasi jenis makanan yang akan diawetkan. Kemudian mengidentifikasi bahan awetan alami yang tepat digunakan. Jadi mengamati makanan awetan yang digemari konsumen itu perlu waktu dan lokasi di mana kita akan mengamati. Ya, tidak sembarangan kita mengamati. Mengamati bisa dalam keadaan santai atau dalam keadaan resmi kita mengamati. Bisa pada saat kita bepergian pada suatu tempat, kita mengamati sekilas tentang makanan awetan yang digemari konsumen. Kemudian kita mengidentifikasi jenis makanan yang diawetkan. Maksudnya adalah sebelum kita mengawetkan makanan, kita perlu mengidentifikasi jenis makanan apa yang kiranya digemari dan kita bisa awetkan. Yang sekiranya nanti dalam wirausaha kita akan bisa menjual makanan itu dan laku terjual dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang terakhir adalah mengidentifikasi bahan awetan alami yang tepat digunakan. Nah, kemudian di sini dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang dimaksud adalah bahan-bahan awetan alami seperti garam, gula aren,
kemudian asam cuka, kemudian asam jeruk, kemudian mengasapkan, kemudian mengeringkan, dan sebagainya. Itu yang perlu dipilih atau diidentifikasi dalam awetan makanan alam ini. Menyusun tahapan rencana pada tahapan lanjutan, yaitu kita melakukan dengan cara mempelajari berbagai resep makanan awetan, yang kemudian mencoba mengolah makanan awetan sesuai resep yang dikumpulkan dan dipelajari. Jadi di sini proseskan untuk cara untuk mencoba mengolah makanan sesuai dengan resep-resep yang kita kumpulkan untuk dijadikan makanan awetan. Tentunya dalam mencoba ini tidak hanya sekali dua kali, tetapi biasanya prosesnya sampai beberapa kali. Walaupun nantinya dalam pelaksanaan ada yang hanya sekali saja sudah jadi. Tetapi kita perlu mencoba beberapa kali supaya hasilnya sama dengan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada perubahan-perubahan rasa dari satu pembuatan ke pembuatan lain. Kemudian hasil uji coba olahan makanan awetan disajikan kepada keluarga serumah. Jika enak dan tidak ada keluhan, lanjutkan. Itu maksudnya setelah kita melakukan percobaan beberapa kali di rumah, keluarga di rumah, orang tua, saudara itu bisa merasakan. Apabila mereka merasakan rasa makanannya itu enak dan tidak bermasalah, maka bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan hasil uji coba olahan makanan awetan disajikan kepada kerabat, teman, dan sahabat. Jika enak, lanjutkan lagi sampai dengan konsumen diberikan makanan gratis dengan cara mengundang konsumen. Dengan demikian, apabila para konsumen yang diundang untuk makan gratis merasa enak dan tidak ada keluhan ataupun masalah dalam pencernaan mereka, maka lanjut ke tahap penjualan yang sesungguhnya. Di situ tahapan-tahapan yang menuju kepada tahapan akhir. Tahap rencana pada tahap akhir, yaitu mempelajari lokasi tempat berjual yang tepat, yaitu strategis, daerah perkantoran, perbelanjaan, dan persekolahan. Itu daerah-daerah strategis. Kemudian mudah diketahui atau dilihat oleh konsumen. Yang ketiga, memasang papan identitas dengan izin yang berlaku. Bagian kedua dari tahap akhir yaitu mengamati harga pasaran. Sini tidak sembarang kita menjual makanan terlalu mahal. Itu orang tidak mau membeli, terlalu murah orang mencurigai. Jadi harga pasaran yang ada di pasaran selisihnya paling 500 atau 2000 dari 1000. 500 atau 1000 dari satu penjual ke penjual yang lain. Selisihnya jangan terlalu jauh. Kemudian yang berikutnya adalah berinovasi dan kreatif dalam pengolahan makanan awetan. Jadi inovasi dan kreatif ini sangat diperlukan oleh para siswa yang baru belajar. Bagaimana caranya untuk mencoba, kemudian berkreasi, memodifikasi bahan-bahan makanan yang akan diawetkan. Jika belum bisa memodifikasi, siswa dapat melakukan pengawetan makanan yang secara alami, yang bisa dikerjakan dan bisa diolah dengan secara mandiri. Apabila menggunakan bahan-bahan kimiawi, itu perlu izin ke BPOM dan Depkes, di mana nanti di sana dapat arahan dan binaan
oleh Depkes dan BPOM. Berikut contoh sifat-sifat atau ciri-ciri wirausahawan. Makanan awetan yang masuk dalam paling sering kita jumpai adalah telur asin dan dengan tujuan tadi lagi dengan telur asin, yaitu percaya diri pun melalui berorientasi tugas dan hasil atau air garam, berani mengambil resiko, ikan asin kepemimpinan itu yang sering kita ketahui adalah keorisinilitas, keaslian, apabila ingin hasil berorientasi baik ke masa depan, maka sebaiknya merendam percaya diri garam sangat diperlukan yang berasal dari air bagi laut. seorang wirausahawan. Apabila seorang wirausahawan tidak memiliki percaya diri, maka dia tidak akan pernah bergerak untuk menjadi seorang wirausahawan. Pantai itu terlalu jauh karena ia dari percaya tempat tinggalmu, maka dia akan mengerjakan segala sesuatu yang apa yang dia rasa pasir, mampu garam dan bisa untuk dikerjakan. Yang enggak kasar. Kemudian garam yang halus. Seorang wirausahawan itu kasar kota-kota itu memang harus taburkan atau orientasinya itu dicairkan, memiliki tugas dan hasil. Nah, selanjutnya ada banyak tugas pekerjaan yang harus dia kerjakan, direndam, kemudian ikan atau daging, tugas-tugas yang dia kerjakan itu dia tahu apa yang harus dia selesaikan, ataupun sayuran, dan itu kalau hasilnya pakai garam pasir harus itu tercapai biasanya lebih banyak kepada semaksimal mungkin hewani untuk mencapai kebaikan atau kesuksesan. Cukup dengan garam atau saja, hasil yang diperoleh adalah keuntungan yang caranya ya sebanyak-banyaknya. Misalnya kita dari mau wirausahawan bayam asin, kemudian diasinkan supaya awet. Bagaimana seorang wirausahawan itu berani mengambil resiko, terus kemudian dijemur. Jadi dia harus habis dijemur terus memiliki yang namanya intuisi, bisa tahan lama. Selain percaya diri, kemudian dia berani. Ikan roa ini adanya di Sulawesi. Di dalam suatu intuisi itu berani mengambil resiko. Menemukan ikan yang dia yakin benar bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak dipanggang, diasapkan, rugi ataupun tidak mengalami kegagalan, tapi itu panas. Dengan mengambil resikonya itu tidak membagi buta, sampai tetapi dia sudah mengadakan perhitungan, memperkirakan bahwa kemungkinan peluangnya akan beberapa hari kemudian sukses itu akan besar. Maka kemudian memiliki kepemimpinan itu adalah bentuk dari kejiwaan dari suatu kepemimpinan. Tentunya ikannya akan menjadi mampu lebih keras. Untuk mengatur segala sesuatu, mengawasi kemudian segala menggunakan sesuatu, tempe mengerjakan segala sesuatunya kering secara itu prosedural, keripik atau mau buat di tempe kering pakai manis dan gula aren, mampu memanage itu caranya segala digoreng, sesuatunya kemudian disalut untuk dengan menjalankan usaha gula aren, dicampur, diaduk, dimasak. Ini kemudian keorisinilitas, kemudian menggunakan ragi yaitu atau tape, keaslian. bisa pakai ketan. Jadi seorang wirausahawan itu harus maka menghasilkan suatu produk-produk yang mengalami fermentasi oleh ragi tersebut, bukan imitasi ragi dengan ataupun air bukan juga tiruan, sehingga ketannya tetapi punya kreatif. Asam. Di sini ya bicara tentang kemudian inovasi, kreativitas, kayu inovasi, atau gemili bisa juga lahir dari inspirasi tape dicampur dengan ragi. Disitulah seorang wirausahawan itu kemudian berkata manisan jujur di dalam suatu hasil karyanya. Khususnya kali ini adalah produk makanan dengan di makanan yang biasa campur dengan yang kita lihat adalah banyak mengandung pengawet, tetapi lebih baik pakai kunyit saja. Cara dan kunyitnya jangan perilaku banyak dari wirausahawan yang memiliki kejujuran pasti direndam dalam menghasilkan suatu produk makanan yang asli, yang sudah dijual di pasaran, tidak yang banyak sudah bahan uji BPOM, pengawetnya, merendam saja sesuai dengan kemudian takaran.
Kemudian Keripik-keripikan berorientasi ke tadi masa seperti depan, yang bagaimana Bapak nanti katakan, masa depannya, tempe kering bisa jadi keripik keinginan tempe. dari Nah, konsumen keripikan ini itu seperti ubi, pisang, kemudian apa bayam dan juga bagaimana dijadikan keripik, masa macam-macam depan dari keripikan. usaha yang dijalankan. Ikan lele, Apabila usaha ikan belut yang dijalankan ya, tidak jadi mengalami belut suatu perkembangan dikeringkan karena tidak melihat dari jadi masa keripik. depan, Nah, jadi berbagai macam bisa keripik. memperkirakan kira-kira Bisa keripik nanti peyek, hasil akhirnya. keripik, Nah, itulah apa namanya, sifat-sifat dan ciri-ciri dari wirausahawan. macam-macam keripikan yang dijual di pasaran bisa kalian perhatikan dan bisa juga kalian amati berbagai macam keripikan di pasaran. Dan masih banyak lagi untuk bahan makanan awetan ya, tujuannya itu memperpanjang umur daripada makanan itu, tetapi tidak ada yang abadi dan tidak ada yang awet sampai selama-lamanya. Semuanya punya batasan, hanya memperpanjang umur dari makanan yang diolah. Itulah tujuan dari pengawetan makanan. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pengolahan makanan awetan, yaitu yang pertama karena tidak adanya tahapan perencanaan apa dan bagaimana mau dibuat dalam pengolahan makanan awetan. Kemudian ya, tidak memiliki keberanian, keuletan, terampil dan inovatif dalam pengolahan makanan awetan. Tentunya kalau tidak pernah mencoba maka tidak pernah berani. Jadi keberanian itu akan membuat seseorang berani untuk mencoba. Jadi keuletan, terampil dan inovatif pun akan menyusul. Kegagalan wirausaha pemula dikarenakan faktor takut gagal dan kecewa itu sendiri. Kemudian adonan bahan alami awetan yang kurang tepat, terlalu boros ataupun kurang, terlalu sedikit. Kemudian kesalahan memilih lokasi penjualan. Misalnya makanan olahan pengawetan itu sudah jadi, kemudian akan dipasarkan, tetapi lokasi untuk penjualan pun tidak tepat sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen hanya melihat karena letak lokasinya berada di lorong, sehingga orang yang membelinya hanya di sekitar lorong saja. Apabila lokasinya di dekat persimpangan, jalan protokol, jalan ibu kota atau jalan provinsi, maka sudah pasti banyak orang yang melihat dan mengunjungi. Nah, sifat manusia itu penasaran untuk merasakan sesuatu yang baru. Nah, itu biasanya orang yang kehidupannya berlebihan. Tetapi kalau dalam stratifikasi dilihat orang yang berkecukupan, mereka akan melihat harga dari hasil penjualan yang kamu olah atau dalam pengolahan makanan awetan tersebut. Apabila harganya terlalu mahal, konsumen dengan stratifikasi menengah ke bawah itu tidak akan membeli, tetapi biasanya yang akan membeli adalah yang orang kaya raya ataupun konglomerat. Nah, seperti itulah dalam pengolahan makanan tersebut. Masih banyak lagi yang harus Bapak jelaskan, tetapi akan lebih baik kalian membaca di buku paket dan juga berulang-ulang nonton tentang video ini, baik video pertama maupun video kedua, karena persiapan untuk pertemuan ketiga adalah evaluasi. Nah, jadi di pertemuan ketiga nantinya minggu depan akan adakan evaluasi agar siswa dapat bekerja dan
belajar dengan baik, menguasai materi pertama dan kedua. Demikianlah presentasi kita kali ini. Bapak harapkan semoga dapat berkenan ataupun dapat menerima materi video presentasi ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, belajar bukan hanya dari video presentasi saja, tidak juga dari buku-buku paket yang ada, tetapi dari semua sumber yang bisa kamu pelajari dan kamu pilih mana materi-materi yang terbaik. Itulah yang akan memberikan wawasan kepadamu. Semoga materi kedua ini bermanfaat guna bagi kalian. Tuhan memberkati.